Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farika Mubarika dengan NIM 2002-01040, mahasiswa D3 Keperawatan, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Deep Vein Thrombosis. Deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam adalah penggumpalan darah pada suatu atau lebih pembuluh darah vena dalam. Pada sebagian besar kasus, DVT terbentuk di pembuluh darah paha atau betis, tetapi bisa juga terbentuk di pembuluh darah bagian tubuh lain. Gumpalan atau bekuan darah adalah darah yang berubah bentuk dari cair menjadi gel agak padat melalui proses yang disebut koagulasi. Saat terjadi luka atau cedera, darah akan menggumpal untuk membuat pendarahan berhenti. Pada deep vein thrombosis, terjadi penggumpalan darah di vena dalam sehingga menyumbat aliran darah. Bila dibiarkan, gumpalan darah ini bisa terlepas dan mengikut aliran darah sehingga menyumbat pembuluh darah arteri di paru-paru. Akibatnya, penderita akan sulit bernafas, bahkan bisa mengalami kematian. Penyebab deep vein thrombosis ada 3, yaitu kerusakan pada pembuluh darah vena, gangguan aliran darah pada pembuluh darah vena, dan yang terakhir, kondisi darah yang lebih mudah menggumpal atau hiperkoagulabilitas. Faktor resiko deep vein thrombosis yaitu menderita kelainan genetik yang menyebabkan darah lebih mudah menggumpal seperti faktor V. Leiden, sindrom nefrotik, dan sindrom antifosfolipid. Melakukan perjalanan panjang menggunakan mobil, kereta, atau pesawat yang membuat tungkai kaki tidak banyak bergerak. Menjalani tirah baring, lumpuh, atau menderita penyakit yang membuat tungkai kaki tidak bergerak dalam waktu yang lama. Menderita serangan jantung, gagal jantung, kanker, radang usus, atau obesitas, atau berat badan yang sangat berlebihan. Kemudian, memiliki riwayat operasi pada pembuluh darah vena, seperti operasi jantung, operasi perut, atau operasi penggantian lutut dan panggul. Menderita penyakit yang mengganggu fungsi pembuluh darah, seperti vasikulitis dan varises. Mengalami kenaikan kadar hormon estrogen, misalnya karena kehamilan dan penggunaan pil KB. Memiliki riwayat DVT atau emboli paru, baik pada diri sendiri maupun di dalam keluarga. Mengonsumsi obat kemoterapi, memiliki kebiasaan merokok, dan yang terakhir berusia lebih dari 60 tahun. Gejala deep vein thrombosis. Pada beberapa kasus, DVT tidak menunjukkan gejala sama sekali. Namun, umumnya DVT memunculkan keluhan berupa 1. Tungkai yang mengalami DVT terasa hangat. 2. Nyeri yang semakin memburuk saat menekuk kaki. 3. Bengkak pada salah satu tungkai, terutama pada betis. 4. Kram yang biasanya bermula di betis, terutama di malam hari. Dan yang kelima, perubahan warna kaki menjadi pucat merah atau lebih gelap. Patofisiologi penyakit deep vein thrombosis. Pertama, perubahan dinding pembuluh darah. Yang kedua, perubahan pembuluh darah. Dan yang ketiga, perubahan komposisi darah. Penata laksanaan penyakit deep vein thrombosis. 1. Bisa dengan terapi non-farmakologi, dan yang kedua adalah terapi farmakologi dengan terapi heparin, terapi warfarin, trombolisis, antiagregasi trombosit, dan trombektomi vena. Oke, sekian itu saja PPT yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.